Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Uzi. Bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, materi tentang ide pokok paragraf dan kesimpulan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi ide pokok dan kesimpulan dalam sebuah teks pendek. Kedua, peserta didik dapat membedakan antara ide pokok dan kesimpulan. Apa itu ide pokok? Yuk disimak baik-baik penjelasan dari Bu Uji. Setiap paragraf yang kita baca memiliki ide pokok di dalamnya. Mari kita pelajari bersama ya. 1. Pengertian ide pokok. Ide pokok paragraf adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok dapat ditemukan di dalam kalimat utama. Kalimat utama, kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Letak kalimat utama dibagi menjadi 3. 1. Deduktif, berada di awal paragraf. Kedua, induktif, berada di akhir paragraf. Ketiga, campuran, berada di awal dan akhir sebuah paragraf. Ide pokok pikiran disebut juga gagasan utama, pikiran pokok, pokok pikiran, gagasan pokok, atau pikiran utama. Kedua, fungsi ide pokok. Kita simak bersama ya. Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu paragraf, sehingga pembaca dengan mudah dapat memahami paragraf tersebut. Ketiga, cara menentukan ide pokok. Ketiga, cara menentukan ide pokok. Yuk, kita perhatikan contoh yang ada dalam buku tema halaman 57 dan 58. Kita temukan ide pokoknya. Ya, betul. Kalimat utamanya ada di awal kalimat. Kalimat utama itu disebut juga ide pokok. Siapa yang tadi menjawab sama seperti Bu Uji? Karena kalimat utama atau ide pokoknya ada di awal paragraf, kalimat selanjutnya yaitu disebut juga kalimat pelengkap. Jadi, ide pokok paragraf 1 adalah manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Paragraf kedua. Yuk, siapa yang bisa tebak ada di mana ya ide pokoknya? Yap, betul sekali. Ide pokok paragraf kedua ada pada awal kalimat, yaitu manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang mengandung protein untuk pertumbuhannya. Sekarang paragraf ketiga atau paragraf terakhir. Yang mana ya ide pokok paragraf ini? Wah, jawaban dari paragraf ketiga ternyata masih ada pada awal kalimat. Ide pokoknya yaitu manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Ketiga, cara menentukan ide pokok. Berikut cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Disimak baik-baik ya. Kalian bisa membaca pada ringkasan materi berikut ini. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah ikhtisar akhir atau ringkasan dari sebuah teks. Langkah-langkah mengambil kesimpulan sebagai berikut. Berikut adalah contoh kesimpulan dari paragraf yang tadi sudah kita bahas.
Jadi, kesimpulan bisa kamu ambil dari ide pokok yang telah kamu temukan. Bagaimana? Sudah bisa? Sudah siapkah untuk latihan? Sekarang, ayo berlatih agar kamu bisa. Buka buku temamu halaman 112 sampai 113. Carilah ide pokok dan kesimpulan setiap paragrafnya. Kerjakanlah pada link yang sudah Bu Uji siapkan di bawah ini. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Jangan lupa kerjakan dengan penuh semangat. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.